Halo semuanya. Eh, di sini aku ingin membahas terkait silent treatment. Di sini cuma mau sharing-sharing aja terkait tindakan apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang marahnya itu silent treatment gitu. Mungkin buat yang nggak tahu silent treatment itu apa, silent treatment itu adalah kondisi ketika seseorang marah, dia lebih memilih untuk diam daripada harus mengungkapkan secara verbal. Dan itu bisa berlangsung lebih dari 1 hari biasanya. Tergantung emosional. Kalau misal dia emosinya yang parah, bisa 1 hari lebih dia diem gak mau ngomong. Tapi kalau emosinya kecil, sehari aja biasanya udah cukup gitu. Di sini aku ingin sharing berdasarkan pengalaman pribadi dalam menindaki orang yang marahnya seperti itu. Karena memang saat ini semenjak aku anggaplah udah beranjak dewasa, aku kalau marah lebih ke diem daripada marah-marah atau koar-koar gak jelas. Ya, jadi ketika kalian itu bertemu dengan orang yang marahnya silent treatment, tindakan yang harus kalian lakukan adalah cukup diam. Kenapa aku bilang gitu? Karena ini berdasarkan apa yang aku rasakan ya. Ketika posisi lagi emosi atau emosi kita sedang naik-naiknya, kalau misal diajak ngobrol, itu akan semakin emosi. Jadi kalau semisal kamu didiemin, bingung kan kamu, otomatis kan kamu ingin membujuk atau kamu menanyakan apa yang dia mau gitu loh. Hal-hal seperti itu tuh justru membuat orang semakin emosi. Jadi kalau aku pribadi gak perlu digituin. Cukup kamu memberikan ruang untuk orang yang marahnya silent treatment. Cukup kamu memberikan ruang untuk dia meredakan emosinya sendiri. Caranya ya gak perlu diberikan pertanyaan atau diberikan bujukan yang berlebihan. Karena hal-hal tersebut itu semakin membuat emosi, dan semakin tinggi emosinya, semakin lama dia gak akan mau ngomong sama kamu. Pengalaman pribadi, aku menghadapi orang yang silent treatment. Bahkan 3 hari gak mau ngomong sama aku. Dulu aku tuh gak tahu silent treatment itu apa, aku gak tahu. Cuma beliau marah, tapi marahnya itu diem. Nah, bingung kan? Bingung kita harus ngapain biar dia mau ngomong. Semakin diajak ngobrol, kelihatannya semakin emosi gitu. Akhirnya setelah aku tahu kalau semisal apa yang dirasakan orang silent treatment itu, oh ternyata seperti itu. Jadi gak perlu dibujuk, gak perlu diapa-apain, cukup didiemin aja. Kamu lanjutkan aktivitas kamu, ngobrol seperlunya aja. Kalau misal diajak ngobrol ya ngobrol, kalau enggak ya udah gitu. Karena akan ada waktunya emosi dia itu udah mereda dan dia mau ngobrol kembali sama kamu gitu. Jadi ya gak perlu kita pusing-pusing kayak ngasih apapun untuk membujuk. Menurut aku tuh gak perlu ya. Karena yang
dibutuhkan orang yang marahnya silent treatment, itu adalah ruang untuk dia meredakan emosinya sendiri. Kalau aku pribadi, ketika aku marah, aku lebih milih untuk menjauh atau aku diam di dalam kamar. Karena aku gak pengen marah-marah gak jelas. Karena aku tahu dan aku pernah secara spontan marah dan kata-kataku tuh ngawur ketika marah. Itu yang ngebuat aku akhirnya memilih untuk diem ketika marah. Karena sekalinya marah itu bisa aja menyakiti perasaan orang gitu. Ya, sebenarnya gak baik juga sih. Cuma ya, namanya orang, cara mengekspresikan emosionalnya itu berbeda-beda ya. Ada yang langsung marah, ada yang langsung mengucap secara verbal atau mungkin melalui kontak fisik, dan ada juga yang silent treatment. Cuman bagi orang yang gak tahu, mereka pasti akan bingung gimana cara mengatasinya. Soalnya diajak ngobrol gak mau ngomong, ditanyain juga gak jawab, setiap melakukan apa selalu salah. Ya itu tadi, orang silent treatment itu cuma butuh ruang untuk mereka meredakan emosinya sendiri. Setelah emosinya selesai, ya dia akan kembali seperti semula. Dia akan ngobrol. Ya jadi kayak gak ada masalah gitu. Jadi ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi sih. Untuk kalian yang mungkin pernah menemukan orang yang marahnya seperti ini, jadi kalian bisa mengatasi. Karena pernah sih dulu sampai aku tuh nangis karena aku bingung aku harus ngapain. Udah aku giniin gak mau ngomong, aku melakukan hal seperti ini selalu salah, aku ngapain aja salah. Sampai akhirnya aku pelajari dan akhirnya aku merasakan sendiri setelah aku beranjak, ya bisa dibilang beranjak dewasa. Akhirnya ternyata kayak gini ya. Akhirnya aku tahu. Ya udah. Jadi semenjak itu aku paham. Dan ketika aku terkena silent treatment lagi, akhirnya aku bisa mengatasi. Ya yang kulakukan sehari-hari ya udah, ku jalani hidupku, ku jalani semua aktivitasku seperti biasanya. Karena kalau misal kita pikir ya, yang stres itu kita sendiri. Jadi ya cukup jalani aja aktivitas kamu. Dan gak heran kalau semisal bisa sampai 2 hari ataupun 3 hari gak mau ngomong, itu suatu hal yang wajar. Semakin tinggi emosinya, semakin lama dia gak mau ngomong. Karena orang-orang yang seperti itu tuh, dia mau ngomong kalau moodnya bener-bener udah balik. Selagi moodnya dia masih buruk ya, masih memendam emosinya gak reda-reda, sampai kapanpun dia gak akan ngomong. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih.